Men, sudah berhari-hari kita mencari bangkai, menelusuri hutan, menelusuri sungai. Bangkai belum bisa kita temukan di mana keberadaannya. Tapi alhamdulillah men, berkat kerja keras kita, bekas doa kita, bahkan doa dari para sahabat-sahabat Bangkai Bung Bara masih kita temukan dalam keadaan selamat. Kurang ajar dan tidak ada adab ompong, tesan, memperlakukan mereka, menyiksa mereka. Tapi berkat izin yang maha kuasa, mereka masih diberikan kekuatan, keselamatan. Walaupun kemarin Bang Ringo tergeletak di hutan, tapi atas izin yang maha kuasa, dia masih diberikan kekuatan dan keselamatan. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita, usaha kita masih bisa menemukan saudara kita. Jadi usaha kita tidak sia-sia. Tapi itulah perjalanan hidup men. Ini contoh bagi kita bahwa kita jangan sampai lengah. Kita harus waspada menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan. Karena kita tidak tahu arah rintangan apa yang akan kita dapatkan, cobaan apa yang akan kita terima, ujian apa yang akan diberikan yang maha kuasa kepada kita. Kita sebagai manusia bodoh, sebagai manusia lemah, wajib waspada dan berdoa kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala halangan, dijauhkan dari segala rintangan. Jadi men, Aki tidak akan lelah. Walaupun Aki tidak bisa langsung menuju ke pantai selatan karena cuaca tidak memungkinkan. Dari pagi, dari kemarin bahkan hujan badai terus mengiringi langkah kita mencari keberadaan saudara-saudara kami seperti Bara, Prenggo dan Bangkai terutama. Tapi Aki yakin Bangkai yang memiliki keilmuan yang tinggi, yang mana pusaka Bunda Ratu, bahkan Bunda Ratu pun masih terus menjaga Bangkai. Itu harapan Aki, karena pusaka di Bangkai itu tidak akan bisa digunakan oleh siapapun. Itulah yang akan menjaga dan menuntun perjalanan Bangkai. Jadi kepada para sahabat, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, karena Bangkai insya Allah atas izin yang maha kuasa, beliau diberikan kekuatan, bahkan diberikan keselamatan sampai nanti sahabat-sahabat atau saudara-saudara Bangkai menemukan keberadaan Bangkai di mana. Karena Aki yakin setan kembar tersebut hanya bisa menguasai fisik dan jasad Bangkai. Sukma ruhnya itu sudah dijaga dari Bunda Ratu. Itulah luar biasanya. Karena apa? Makanya itu kita sebagai manusia, kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Kita serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Aki yakin Bangkai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah pusaka yang dijaga, yang diberikan dari Bunda Ratu. Tapi untuk meyakinkan hati Aki, karena walaupun bagaimana sampai saat ini belum bisa ditemukan Bangkai ini, Aki tetap ada rasa was-was karena kita manusia biasa, manusia bodoh. Jadi kita pantas untuk berdoa dan memohon kepada yang maha kuasa. Tapi men, ini Aki ingin berhubungan walaupun melalui ruangan hampa, ruangan kosong ini. Aki ingin mencoba berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu. Bagaimana caranya Aki menemukan Bangkai dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, bahkan kalau bisa menemukan dalam keadaan dia lebih kuat lagi. Jadi men, Aki akan mencoba bermeditasi dulu melalui kebatinan Aki. Mudah-mudahan Aki bisa berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu, menanyakan bagaimana keadaan Bangkai saat ini. Karena apa? Karena kita sudah menelusuri sungai, sudah menelusuri hutan, tapi Bangkai tidak ditemukan. Tapi alhamdulillah saudara kita Bung Barap dan Bang Ego sudah kita temukan dalam keadaan selamat. Jadi Aki akan mencoba bermeditasi dulu men. Jadi kita
memohon di dalam keheningan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Aki bisa berkomunikasi dengan Bunda Ratu, menanyakan langsung di mana keberadaan Bang Ri saat ini dan dalam keadaan seperti apa. Jadi sabar men ya. Ini kita namanya kita berusaha, kita jangan pernah lelah. Mudah-mudahan usaha kita akan menemui hasil. Di sini ramen kita menggunakan mediasi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Bunda Ratu. Mudah-mudahan Bunda Ratu berkenan dan bersedia untuk diajak berkomunikasi, apalagi kita untuk menuju kebaikan, mencari keberadaan saudara kita Bang Ri yang sudah beberapa hari ini disekap dari siapa pendekar kembar katanya. Men, hati-hati men, karena kita tidak tahu, karena setan kembar ini tidak akan tinggal diam. Mudah-mudahan Aki bisa menjaga tempat ini dari pantauan setan kembar atau pendekar kembar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadap maksud dan tujuan ini bagaimana kalau saudara Bunda Ratu hadirlah. Baik. Men, Aki baru saja berkomunikasi dengan Bunda Ratu bahwa Bunda Ratu saat ini belum bisa memberikan nasihat atau petunjuk kepada kita. Katanya tunggu beberapa saat lagi karena Bunda Ratu masih di dalam istana. Mungkin Bunda Ratu lagi bersama Bang Ri, Sukma Bang Ri yang mungkin akan untuk dipulihkan dari Bunda Ratu. Jadi harap bersabar men, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Bunda Ratu tentang keberadaan Bang Ri atau jasadnya saat ini ada di mana. Karena tubuh Bang Ri, raga Bang Ri saat ini lagi dipisahkan dari Bunda Ratu, Sukmanya dibawa dari Bunda Ratu ke pantai selatan, sedangkan raganya dikuasai dari pendekar kembar. Tapi itulah men, tidak mungkin pendekar kembar bisa menghabisi Bang Ri, karena apa yang Aki tangkap dari komunikasi dengan Bunda Ratu bahwa Sukma Bang Ri ini di dalam perlindungan Bunda Ratu. Jadi percuma sebenarnya men ini, tapi jangan sampai diketahui dari Tesan, Ompong dan yang lainnya, karena mereka akan semakin merajalela, semakin membabi buta. Bahkan apabila perlu nanti salah satu Tesan ini akan Aki hadirkan di sini, akan Aki panggil dengan secara paksa ke sini. Sebenarnya Bang Ri ini saat ini raganya ada di mana? Tapi sebelum kita panggil Tyson nanti ke sini, kita tetap memohon petunjuk dulu kepada Bunda Ratu. Mudah-mudahan Bunda Ratu nanti bersedia memberikan pencerahan atau petunjuk kepada kita bagaimana cara kita menyelamatkan raga Bang Ri ini. Karena luar biasa men, Bunda Ratu ini menjaga Bang Ri ini luar biasa.
tapi itu tidak akan bisa. Saat ini pendekar kembar itu tersebut sebenarnya dalam keadaan panik. Kenapa beliau pendekar kembar dan Ompong Tyson tidak bisa menghabisi? Bahkan untuk menyentuh badan Bang Rey pun, kalau dalam keadaan mereka ingin niat jahat untuk menghabisi, mereka tidak bisa menyentuhnya. Inilah luar biasanya Bunda Ratu menjaga raga Bang Rey ini. Tapi apa yang aku tangkap dari komunikasi barusan, walaupun Bunda Ratu belum mau memberikan atau membuka keseluruhan, karena ini salah satu ujian sebenarnya. Ujian kita sebagai manusia, bahwa kita walaupun kita berilmu tinggi, walaupun kita memiliki kekuatan, kita harus waspada. Jangan mudah percaya. Bukan kita tidak percaya kepada orang lain, tapi kita jangan mudah mempercayai orang-orang yang memberikan janji manis. Orang seperti menjanjikan bahwa dia orang baik katanya. Karena kita merubah sifat seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan katanya. Karena apa yang ada di hati kita itu tidak kita bisa tahu apa yang ada di hati orang lain. Maka dari itu kita wajib waspada, eling, ingat kepada Yang Maha Kuasa, memohon perlindungan, memohon penjagaan. Bahkan waktu mau diracun Bang Rey itu sudah berapa kali diberikan petunjuk. Dugaannya jatuh. Asli, kalau mungkin dalam kelengahan Bang Rey waktu itu, karena menganggap Tyson, Ompong, pendekar kembar ini sudah menjadi orang baik, beliau berprasangka baik. Karena niat dan tujuan Bang Rey ini untuk bagaimana caranya pendekar kembar, Ompong, Tyson ini menemukan jalan kebaikan. Tidak ada di hati sedikit pun dari hati Bang Rey ini sifat dendam, walaupun pendekar kembar ini menebar kebencian kepada Bang Rey. Dia tetap berprasangka baik. Bagaimana caranya Ompong, Tyson, Supeng, pendekar kembar ini segera menemukan jalan yang benar. Itu tujuan dari Bang Rey sesungguhnya. Tapi ini nampaknya sudah beberapa menit. Ini mungkin mudah-mudahan Aki bisa langsung berkomunikasi, karena tadi Bunda Ratu masih dalam keadaan di dalam istana, tidak bisa diganggu. Mudah-mudahan melalui meditasi yang kedua ini Aki mendapatkan pencerahan Jadi Aki akan mencoba kembali berhubungan dengan Bunda Ratu untuk menanyakan keberadaan Bang Rey. Mudah-mudahan raga Bang Rey ini dengan sukmanya segera menyatu dan bisa ditemukan keberadaannya. Mudah-mudahan melalui petunjuk Bunda Ratu, Aki bisa menembus tabir gelap yang ditutup dari pendekar kembar ini. Karena pendekar kembar ini bukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan. Pendekar kembar ini memang orang terlahir, orang yang memang sudah memiliki kemampuan. Kalau bahasa orang zaman dahulu, punya ilmu linui, punya ilmu bawaan lahir. Jadi memang pendekar kembar ini memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga Aki pun agak kesulitan untuk menembus tembok penutup raga Bang Rey ini diletakkan di mana. Jadi Aki akan mencoba untuk kedua kali untuk menghubungi Bunda Ratu, menanyakan keberadaan Bang Rey ini. Assalamualaikum. Bunda Ratu, selamat hadir ke menghadap. Selamat memohon petunjuk di mana keberadaan raga Bang Rey saat ini.
Baik Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Baik Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu. Nah. Terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih atas petunjuk yang Bunda Ratu berikan kepada kesempatan Bunda Ratu. Terima kasih Bunda Ratu. Sini kau dahu. Jadi kau. Men, terima kasih men. Aki barusan men berkomunikasi dengan Bunda Ratu men, bahwa Bang Ri dalam keadaan baik-baik saja, masih di dalam perlindungan Bunda Ratu. Aki bersyukur sekali. Ternyata apa yang ada di dalam hati Aki benar, bahwa setan kembar Ompong TS bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Bang Ri untuk menyakitinya, karena saat ini Bang Ri di dalam penjagaan Bunda Ratu. Tapi Bunda Ratu tadi menyampaikan, biarlah diselamat katanya, Bang Ri di dalam perlindungan Bunda Ratu. Karena apabila Bang Ri ini ditemukan di hutan ataupun di mana, ini pendekar kembar ini akan menghabisi. Jadi pesan Bunda Ratu kepada saudara-saudara Bang Ri untuk tetap berusaha dan berdoa kekuatan bagi Bang Ri. Tapi apa yang Aki terima, Bang Ri dalam keadaan walaupun tubuhnya lemah, tapi dia dalam keadaan kuat, sehat, dijaga dari Bunda Ratu. Aki bersyukur men, melalui petunjuk dari Bunda Ratu ini Aki mendapatkan pencerahan bahwa apa yang disampaikannya tadi diselamat. Dari sini ke depan kita harus lebih hati-hati lagi, karena pendekar kembar ini akan terus berbagai macam cara untuk menghabisi bukan saja Bang Ri tetapi semua saudara-saudara Bang Ri. Tapi mudah-mudahan men, kita tetap berdoa pendekar kembar Ompong segera menemukan jalan kebaikan. Jadi petunjuk Bunda Ratu tadi bahwa Bang Ri saat ini dalam keadaan baik-baik saja di dalam perlindungan Bunda Ratu. Bahkan pendekar kembar pun tidak bisa menyentuh dari tubuh Bang Ri ini. Aki sangat bersyukur men. Jadi tadi sengaja men, Aki melalui mediasi membakar dupa. Jadi di sini jangan salah tafsir dan jangan salah tanggap men, bahwa dupa ini sebagai mediasi kita langsung ke pantai selatan karena cuaca ataupun keadaan. Tapi men, Aki tidak akan kehilangan cara men. Setelah mendapat petunjuk dari Bunda Ratu bahwa Bang Ri masih dalam perlindungannya, dalam keadaan baik-baik saja, Aki ingin memanggil Sukma dari Tesen ataupun Ompong, salah satu dari mereka akan Aki panggil ke sini. Akan Aki tanya langsung bagaimana dan di mana Bang Ri berada saat ini. Tesen melalui mediasi ini hadir dan datanglah kepada kesilaman
Tesan, hadirlah menghadap Kiselamat. Kiselamat butuh tahu di mana keberadaan Bang Gui saat ini. Hadirlah ke sini. Men, tunggu men. Kita panggil salah satu dari mereka. Biarlah mereka seperti dalam keadaan kebingungan. Mereka akan panggil ke tempat ini. Aki akan menanya langsung di mana keberadaan Bang Rey sesungguhnya. Karena Aki alhamdulillah melalui petunjuk Bunda Ratu, Bang Rey masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan selamat, masih dalam perlindungan Bunda Ratu. Jadi Aki akan berusaha memanggil Sukma dari si Tesan ini untuk membawa raganya ke hadapan Aki supaya Aki bisa menanyakan langsung di mana saat ini keberadaan Bang Rey. Karena sudah beberapa hari ini setan kembar pun tidak menampakkan batang hidungnya. Karena Aki yakin pendekar kembar ini berusaha menutup dengan pagar kaitnya supaya saudara-saudara dari Bang Rey tidak bisa menemukannya. Tapi kita tidak tinggal diam. Melalui komunikasi Aki dengan Bunda Ratu tadi, Aki mendapatkan petunjuk bahwa Bang Rey dalam keadaan baik-baik saja, walaupun dia lemah tapi raganya tidak bisa disentuh dari pendekar kembar apalagi Ompong Tesan itu. Tapi mudah-mudahan men, beberapa saat lagi, karena ini Aki ini tidak akan salah. Salah satu dari mereka ini Sukmanya Aki panggil ke tempat ini. Aki ingin menanyakan langsung. Salah satu dari mereka ini masih dalam perjalanan, men. Mereka akan kebingungan kenapa dia bisa hadir nanti sampai di sini. Biarkan, men. Mereka bermain-main dengan Bang Rey, bermain-main dengan Kiselamat. Mereka akan menyesal di kemudian hari. Tapi men, kita sebagai manusia jangan pernah lelah, jangan